Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai di edisi 331 ya, 331. Pada edisi ini kita berbicara mengenai kata benda tanya yang kedua, yaitu man, yang bermakna siapa. Kata benda tanya yang pertama itu ma atau man, yang bermakna apa. Apa itu menanyakan benda, sedangkan siapa itu menanyakan orang. Poin 1. Man atau siapa digunakan sebagai subjek. Jadi man atau siapa dalam kalimat digunakan sebagai subjek. Jadi misalnya man dhahaba ila suqi, man dhahaba ila suqi, siapa sebagai subjek yang pergi ke pasar. Jadi man ini menanyakan orang, siapa yang pergi ke pasar. Jawaban yang mungkin Aliyun dhahaba ila suq, Ali pergi ke pasar. Ali itu kan orang. Ali pergi ke pasar. Jadi kalimat ini merupakan kalimat ismiyah yang mubtadanya Aliyun, kemudian khabarnya dhahaba ila suqi. Jadi khabarnya itu jumlah fi'liyah. Kemudian sudah kita belajar juga bahwa kalimat ismiyah itu bisa diubah menjadi kalimat fi'liyah dengan cara membalik posisi ini. Jadi kata kerja yang majukan ke depan, ini Aliyun ini letakkan setelah kata kerja, sehingga kalimatnya dhahaba Aliyun ila suqi. Artinya sama dengan Aliyun dhahaba ila suqi, Ali pergi ke pasar. Bedanya kalau Aliyun dhahaba ila suqi, Ali pergi ke pasar, itu jumlah ismiyah. Kalau dhahaba Aliyun ila suqi, itu jumlah fi'liyah. Aliyun dalam kalimat ini sebagai mubtada, sedangkan Aliyun dalam kalimat ini sebagai fa'il. Baik mubtada maupun fa'il itu kan subjek. Ya, jadi baik mubtada maupun fa'il itu dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris itu disebut apa? Subjek atau pokok kalimat. Ya, contoh kedua, man fil baiti. Man fil baiti. Di sini nggak ada kata kerja. Man fil baiti. Siapa yang ada di dalam rumah itu? Siapa yang ada di dalam rumah? Yang jelas man itu menanyakan orang. Nah, jawaban yang mungkin rajulun ajuzun fil baiti. Rajulun ajuzun fil baiti. Artinya seorang laki-laki tua itu ada di dalam rumah. Jadi rajulun itu mubtada, ya, mubtada. Ini rajulun ajuzun fil baiti itu bisa diubah menjadi fil baiti rajulun ajuzun. Di dalam rumah itu ada seorang laki-laki tua, ya, laki-laki tua. Rajulun ajuzun itu mubtada. Kalau dibalik fil baiti rajulun ajuzun itu mubtada juga, tapi mubtada yang ditempatkan di belakang, ya. Nah, jadi kita lihat pada poin 1, man itu digunakan sebagai subjek, digunakan sebagai subjek, baik mubtada maupun mubtada muakhar. Poin 2, man siapa digunakan sebagai predikat atau khabar. Perhatikan kalimat ini, man anta, who are you, siapa engkau, siapa engkau. Subjeknya itu anta, mubtadanya itu anta, man itu khabar, ya. Jawaban dari man anta, ana Muhammadun, saya Muhammad. Jadi Muhammad itu merupakan khabar sebagai jawaban dari man, ya, saya Muhammad. Jadi di sini man itu berperan sebagai khabar. Khabar yang diletakkan di depan atau khabar muqaddam, oleh karena ia merupakan oleh karena man anta itu merupakan kalimat tanya. Itu teori, ya, teori. Sebetulnya untuk membentuk kalimat tanya dengan man itu
kita tidak perlu terlalu berteori, ya. Oleh karena kalimat tanya dalam bahasa Arab itu mudah, ya, tidak serumit dengan kalimat tanya dalam bahasa Inggris misalnya. Kemudian contoh dua, man hadhihi. Man hadhihi, siapa ini? Siapa ini? Ini itu subjek, ya. Man itu khabar yang diletakkan di depan. Oleh karena man hadhihi itu merupakan kalimat tanya. Jawaban yang mungkin, hadhihi Fatimah. Ini Fatimah. Ini Fatimah. Jadi Fatimah itu merupakan jawaban dari man. Di sini sama-sama saya tulis dengan tinta merah, ya. Jadi Fatimah itu khabar. Fatimah itu khabar. Jadi man itu digunakan sebagai predikat. Oke, itu penjelasan umum mengenai man, ya. Sekarang mari kita kerjakan 5 latihan ini. Siapa yang menanam pohon itu? Siapa yang menanam pohon itu? Jadi siapa itu? Man itu muncul di depan. Oleh karena dia berperan sebagai subjek, ya. Sebagai subjek. Menanam itu zara'a. Zara'a. Mudhari'nya yazra'u. 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 Siapa yang menanam pohon itu? Jadi pohonnya sekarang sudah tumbuh di depan kita. Kemudian kita bertanya siapa yang menanam pohon itu. Berarti menanam itu menunjukkan peristiwa lampau, ya. Jadi kata kerja yang kita gunakan itu fi'l madin zara'a. Jadi kalimatnya man, tidak sulit ini kalimat tanya ini. Man itu sebagai mubtada, ya. Ini sebagai subjek, kita gunakanlah subjek, ya. Menanam pada waktu lampau zara'a. Zara'a. Ya, man zara'a, ya, man zara'a itu kata kerja. Zara'a. Kemudian pohon itu syajarah. Itu alif lam. Asyajarata. 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 Kenapa ta? Oleh karena dia berperan sebagai objek, maf'ulun bih, ya. Maf'ulun bih. Nah, ini struktur dalam bahasa Indonesia, ya, SVO. SVO. Kalau struktur dalam bahasa Arab, ini man, ini mubtada, zara'a syajarata itu khabar. Khabarnya merupakan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang berstruktur subjek, verb, subjeknya itu dia laki-laki yang tersembunyi di zara'a. Kemudian diikuti oleh asyajarata sebagai objek. Siapa yang memetik? Memetik itu qatafa. Memetik itu qatafa. Sekaligus menghafalkan kosakata, ya. Qatafa. Qatafa yaqtufu. Dia mengacu pada varian u, ya. Qatafa yaqtufu. Siapa yang memetik bunga di kebun kita? Oh, ini terkesan bahwa perbuatan memetik atau peristiwa memetik sedang terjadi sekarang ini. Kita melihat ada orang yang sedang memetik bunga di kebun kita. Kemudian saya bertanya, siapa itu? Siapa yang memetik bunga di kebun kita? Jadi man, ya. Kalau kondisinya seperti itu, memetik yang digunakan itu fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari dari qatafa yaqtufu. Man yaqtufu. Man yaqtufu. Man yaqtufu. Ya, bunga itu zahrah. Zahrah. Atau kita pakai alif lam, az-zahrata. 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 Man yaqtufu az-zahrata. Di itu fi. Kebun itu bustan.
Jadi kebun orang-orang pandai atau orang-orang yang berpengetahuan itu bustanul arifin, ya. Fi bustanina, kita itu yang menunjukkan kepunyaan. Fi bustani. Kenapa ni? Oleh karena fi. Nah itu kata ganti majrur bersambung. Yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan kepunyaan. May yaqtufu zahrata fi bustanina. Jadi jawaban yang mungkin, misalnya Zaidun atau Sadiqi, temanku, yaqtufu zahrata fi bustanina. Ini jawaban yang mungkin. Man zara'a syajarata, abi, ya, zara'a syajarata. Atau abi zara'aha. Asyajarah itu perempuan, ya. Itu kalau jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, zara'aha abi, ya, abi menanamnya. Oke, berikutnya siapa yang mengambil surat? Mengambil itu akhadha. Mengambil itu akhadha, ya. Akhadha ya'khudhu. Akhadha ya'khudhu. Akhadha itu mengacu pada varian u, ya. Akhadha ya'khudhu. Letakkan itu wada'a. Wada'a ini termasuk kata kerja yang rumit, oleh karena di situ ada huruf illat wa. Huruf illatnya ada di depan. Insyaallah akan kita pelajari nanti. Wada'a yada'u. Ya, wada'a yawda'u, tapi wawunya dihilangkan sehingga mudhari'nya menjadi yada'u. Wada'a yada'u. Siapa yang mengambil? Ya, mengambil itu terkesan terjadi pada waktu lampau. Jadi kita gunakan fi'lun madin, akhadha, ya. Man akhadha. Man akhadha. Man akhadha. Mengambil apa? Surat kabar. Surat kabar itu jaridah atau sahifah. Kita gunakan jaridah saja. Ya, man akhadhal jaridata. Man akhadhal jaridata. Jaridata. Kenapa data? Oleh karena objek, ya. Man akhadhal jaridata. Yang ini isim mausul. Yang ini isim mausul, dia mengacu pada al-jaridah, allati. Allati, oleh karena jaridah itu perempuan tunggal. Perempuan oleh karena dia berakhir dengan ta marbutah. Allati saya letakkan pada waktu lampau. Wada'ah untuk hiya. Kalau untuk saya, sukunkan huruf akhir wada', kemudian tambahkan dengan tu. Alladzi wada'tu. Ini merupakan apa ini? Ini silah mausul. Silah mausul itu harus mengandung kata ganti orang ketiga yang mengacu pada allati atau al-jaridah. Jadi kata ganti itu ha. Ya, oleh karena al-jaridah itu dia perempuan. Allati wada'tuha, di atas meja. Alal maktab. Jadi meja belajar ini, ya. Alal maktab, on the desk. Alal maktabi. Alal maktabi. Ya, man akhadhal jaridata allati wada'tuha alal maktabi. Siapa yang mengambil surat kabar yang saya letakkan di atas meja itu. Jadi who took, ya, mengambil, who took the newspaper
which I put, yang saya letakkan on the desk. Man akhadhal jaridata allati wada'tuha 'alal maktabi. Jadi jawabannya mungkin Uthman akhadhaha, ya, Utsman mengambilnya. Al-jaridah allati wada'tuha 'alal maktab, kita ganti dengan kata ganti ha, ya. Jadi jawabannya mungkin Uthmanu wada'aha. Ha itu apa? Al-jaridah allati wada'tuha 'ala maktabah. Nomor 4, siapa yang mengenal? Mengenal itu arafa. Arafa ya'rifu, ya, dia mengacu pada varian i. Orang-orang yang tinggal itu sakana yaskunu, sering dimunculkan. Siapa yang mengenal? Kapan ini mengenal yang terjadi? Oh, sekarang misalnya. Sekarang ini siapa yang mengenal? May ya'rifu. May ya'rifu. May ya'rifu. Orang-orang, laki-laki, rojul. Rojul itu jamaknya rijal. May ya'fu, ini beralif lam. May ya'fur rijala. Kenapa dia beralif lam? Oleh karena setelah ini muncul isim mausul. Isim mausul, sebelum isim mausul itu harus ma'rifah, ya. Ya, may ya'rifur rijala, yang itu mengacu pada ar-rijal. Ar-rijal itu laki-laki jamak, ya, alladzina. Alladzina tinggal di hotel itu, tinggal sekarang misalnya, yaskununa. Sakana yaskunu, ya. Yaskununa. Di hotel itu funduk. Fil funduki. Fil funduki. Funduki. Ya. Funduk itu hotel, ya, tempat yang menyenangkan. Ya, pondok di ladang itu juga merupakan tempat yang menyenangkan. May ya'rifur rijala, ini objek. Ini objek, ya. May ya'rifur rijala alladzina yaskununa fil funduk. Ya, rijal yang mana? Rijal yang tinggal di funduk. Jadi isim mausul di sini itu berperan sebagai apa? Sebagai na'tun. Ar-rijal itu sebagai man'ut. Ma ya'rifur rijala alladzina yaskununa fil funduk. Jadi misalnya kita semua kulluna ya mengenal laki-laki yang tinggal di pondok itu. Misalnya kita mengenal, misalnya Fatimah mengenal. Fatimatu ta'rifu. Jadi kalau yang mengenal itu Fatimatu yang mengenal untuk laki-laki perempuan tunggal, gantia dengan ta'rifu. Ar-rijala itu kalau diganti dengan kata ganti hum, ya. Jadi Fatimatu ta'rifuhum. Siapa yang tahu di mana mereka tinggal? Tahu itu alima ya'lamu. Ya, tahu itu alima
ya'lamu. Alima ya'lamu. Tinggal sakana yaskunu ya, seperti ini. Sakana yaskunu. Siapa yang tahu? Jadi man ya'lamu sekarang ini ya. May ya'lamu di mana aina mereka tinggal, yaskununa. Ini merupakan kalimat majmu' ya. Yaskununa. May ya'lamu aina yaskununa. May ya'lamu aina yaskununa. Ya, jadi siapa yang tahu di mana mereka tinggal. Misalnya kami tahu, nahnu, jawaban yang mungkin, nahnu. Jadi kalau yang alamu untuk nahnu gantia dengan na. Nahnu na'lamu. Nahnu na'lamu aina yaskunun. Ya. Nahnu na'lamu aina yaskunun. Jadi kami tahu di mana mereka tinggal. Misalnya yaskununa fil funduq. Mereka tinggal di hotel. Oke, saya kira alhamdulillah sudah kita terjemahkan 5 kalimat latihan. Kita ulangi lagi. May ya'lamu aina yaskunu. Siapa yang tahu di mana mereka tinggal. Jadi ini mereka tinggal, kata kerja plus subjek. Subjeknya itu mereka itu waul jamaah. Wow. Ya. Wow. Kemudian may ya'rifur rijala. Siapa yang mengenal laki-laki, orang-orang. Alladzina yaskununa fil funduq. Orang-orang yang mana? Orang-orang yang tinggal di funduk. Jadi alladzina yaskununa fil funduq itu menjelaskan ar-rijal. Jadi merupakan na'tun dari ar-rijal. Kemudian man akhadhal jaridata allati wada'tuha 'alal maktab. Ya, siapa yang mengambil surat kabar allati wada'tuha, yang kita pakai allati untuk yang, oleh karena jaridah itu perempuan tunggal. Kemudian wada'tuha, yang aku letakkan, ha itu aid. Aid dia mengacu pada al-jaridah al-maktab. Dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris ha ini tidak pakai ya. Jadi which I put, bukan which I put it. Alal maktab, di atas meja. Di atas meja. Oke, berikutnya siapa yang memetik bunga itu di kebun kita? May yaqtufu, qatafa yaqtufu, may yaqtufu, sekarang itu ya. Jadi peristiwa memetik itu sedang terjadi sekarang. Jadi kita gunakan fi'il mudhari. Siapa yang sedang memetik bunga min bustanina, dari kebun kita. Oke. Kemudian siapa yang menanam pohon itu? Man zara'a syajaratu. Man zara'a syajarata. Ya. Man zara'a syajarata. Jadi kalau kita memberikan jawaban ayah yang menanamnya, ya, zara'aha abi, atau abi zara'aha. Kalau ummi zara'at. Jadi zara'a untuk perempuan tunggal itu tambahkan ta sakinah. Ummi zara'at asyajarata, atau ummi zara'atha, atau zara'atha ummi. Oke, saya kira cukup sekian. Kita sudah meliput 2 buah
dua buah kata benda tanya. Yang pertama ma atau mada, yang kedua man, ya, yang kedua man. Kita tahu bahwa kata benda tanya itu semuanya ada 7, ya, ada 7. Kita sudah liput insyaallah 2. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.